Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi sahbihi wa mawala. Sadri yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ayo bersama-sama doa kita. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Abnai talaba wa talibat, al-asatidzah wal ustadzat, rahimakumullah. Besok hari Selasa tanggal 19 Syawal kita sudah akan segera mengakhiri pelajaran formal. Artinya kita akan segera memasuki masa-masa ujian untuk santri-santri TMI dan barangkali juga ideal. Dalam melakukan segala pekerjaan, kita senantiasa memohon agar apa yang kita lakukan itu sesuai dan tidak bertentangan dengan keyakinan kita, dengan syariat agama, dan dengan apa yang telah menjadi kesepakatan kita bersama. Seperti sering saya katakan, kesesuaian perbuatan kita dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, baik itu yang berhubungan dengan hukum Allah atau hukum dan adat istiadat dan budaya yang berlaku pada lingkungan kita masing-masing, adalah syarat mutlak untuk bisa meraih sukses. Kalau pekerjaan kita tidak sesuai dengan apa yang menjadi ikatan kita dengan hukum-hukum yang berlaku, dengan aksioma, dengan tradisi, dengan syarat-syarat yang harus kita penuhi, tentu kita tidak akan sukses. Kesuksesan itu akan bisa kita raih dalam apapun yang kita lakukan kalau kita bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan syarat-syarat, rukun-rukun, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Umpamanya kita ingin sukses dalam ujian, syaratnya harus belajar. Kita tidak mungkin bisa sukses kalau tidak belajar. Untuk bisa belajar, kita harus konsentrasi. Kita nggak mungkin sukses belajar kalau tidak konsentrasi. Demikian seterusnya. Hukum sebab akibat itu berlaku dalam kehidupan kita. Maka kesuksesan yang ingin kita raih, artinya berhasil seperti apa yang kita harapkan, harus didahului dengan pemenuhan terhadap syarat-syarat sukses itu. Tentu saja syarat-syarat yang harus kita penuhi itu harus kita kuasai, harus kita ketahui dengan pasti, baik itu syarat yang berhubungan dengan diri kita sendiri atau syarat-syarat yang berhubungan dengan orang selain kita, lingkungan kita,
Inilah anak-anakku sekalian yang seharusnya menjadi pegangan kita dalam melakukan apapun. Termasuk kalau kalian ingin sukses dalam ujian ini. Berkali-kali dalam banyak kesempatan kalian sudah mendengar nasihat, bimbingan, fatwa. Bagaimana kalau ingin sukses dalam ujian? Nah, itu coba diingat lagi. Syarat-syarat sukses itu antara lain umpamanya kalian harus bisa mengendalikan diri kalian. Jangan terbawa oleh emosi, oleh perasaan-perasaan yang tidak karu-karuan. Kalian harus konsentrasi penuh sehingga segala pikiran, perasaan, keinginan yang biasanya menyebar kemana-mana bisa langsung disatukan pada belajar, pada membaca, mendengar, berdiskusi, dan segala hal yang berhubungan dengan proses belajar tadi. Konsentrasi. Pekerjaan sekecil apapun kalau tidak dibarengi dengan konsentrasi, biasanya akan menghasilkan sesuatu yang tidak sempurna. Kemudian yang kedua, cara belajar. Cara ini sangat penting. Konsentrasi saja itu tidak cukup. Kalau kalian tidak bisa menguasai cara-cara belajar yang benar, bagaimana menghafal, bagaimana mengingat, bagaimana memahami, bagaimana memasukkan ilmu-ilmu ke dalam memori, ke dalam otak kita, bagaimana mereproduksi, mengeluarkan kembali ilmu-ilmu yang ada dalam otak itu. Ini tentu saja kalau kalian tidak kuasai, kalian akan menemui banyak kesulitan di dalam belajar itu. Kemudian yang ketiga, kalian harus bisa menciptakan lingkungan yang kondusif ketika belajar itu. Baik menyangkut teman, tempat, waktu. Itu semuanya adalah syarat-syarat yang harus kalian penuhi. Bagaimana kalian bisa bertahan dengan konsentrasi yang penuh? Bagaimana kalian bisa mempergunakan cara-cara belajar yang baik kalau lingkungan, teman, waktu, tempat, dan sebagainya tidak mendukung terhadap proses belajar itu? Ini tentu saja juga akan mengurangi nilai-nilai kesuksesan yang akan kalian raih dalam belajar. Maka lingkungan belajar, teman belajar, waktu, tempat, dan alat-alat yang kalian perlukan di dalam belajar itu memegang peranan sangat penting bagi suksesnya kalian belajar. Terus yang terakhir, anak-anakku, tentu saja syarat untuk bisa memperoleh ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, yang barokah, kalian harus semakin dekat kepada Allah. Salatnya, zikirnya, doa-doanya. Karena dalam situasi ujian seperti begini, tentu jiwa kita, raga kita sangat memerlukan pada belayan kasih sayang dari Allah. Kalian harus minta doa pada ayah, pada ibu di rumah agar kalian dipermudah urusannya, agar belajar kalian bisa konsentrasi, bisa memakai cara yang baik dan menghasilkan sesuatu yang lebih bermakna bagi hidup kalian. Inilah salah satu syarat yang harus dipenuhi kalau
kalian ingin sukses dalam ujian ini. Anak-anakku sekalian, sukses dalam bahasa Arab disebut najah. Orangnya najih. Itu dalam satu pekerjaan. Sukses ujian, sukses belajar, sukses bekerja, sukses berjalan, sukses apa segala macam itu sangat ditentukan oleh syarat-syarat sukses itu. Tapi bagi seorang muslim, sukses dalam arti seperti itu harus disertai dengan sukses di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna dari tauhid itu. Jangan karena kita ingin sukses meraih satu pekerjaan, satu cita-cita, tapi pada sisi yang lain kita tidak dapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ridha Allah adalah puncak dari segalanya. Jangan sampai karena ingin meraih kesuksesan kemudian kita melanggar hukum-hukum Allah. Inilah harapan saya dalam menghadapi ujian. Selamat beristirahat, selamat tidur. Sekali lagi, mari kita konsentrasi, belajar dengan cara belajar yang baik, ciptakan suasana yang kondusif, dan senantiasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat belajar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.